Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Akbar, saya dari Universitas Sibar Asia. Di sini saya akan presentasi tentang studi kasus untuk mata kuliah Sistem Pakar, di mana studi kasusnya yaitu sebuah jurnal yang berjudul Sistem Pakar, Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Forward Chaining berbasis web. Studi kasusnya di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Jurnal ini terbit pada tahun 2023, April 2023. Oke, kita mulai. Jadi, pada jurnal ini, studi kasus pada jurnal ini menggunakan metode forward chaining. Menurut Hartati S. dan Iswanti, metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan metode forward chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dengan premis menuju kepada kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut dengan data driven, yaitu pencarian dikenakan oleh data yang diberikan. Aktivitas sistem melakukan lulusan siklus mengenal beraksi. Pertama-tama, sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja, kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Oke, dan sistem di sini menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP. Dan database-nya yaitu MySQL dengan software set untuk menjalankan MySQL menggunakan SAMPP. Dan metodologi penelitiannya yaitu menggunakan metode waterfall, yaitu requirement analysis, assessment and software design, implementasi, integrasi, dan operation and maintenance. Oke, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi. Yang kedua, wawancara, menggunakan dua metode yaitu observasi dan wawancara. Dan ini adalah basis pengetahuan jenis penyakit gangguan tidur. Kode P01, nama penyakitnya insomnia, penyebabnya mengalami stres, jadwal aktivitas yang berubah, hujan tidur yang buruk, terlalu banyak makan pada malam hari, gangguan mental, yang keturunan dan penyakit lain, biasanya mengkonsumsi kafein, nikotin, dan alkohol, penggunaan obat-obatan dan pertambahan usia. Kode P02, parasomnia, itu sedang tertekan atau stres. Penderita memiliki gangguan post-traumatic stress disorder, efek samping obat tertentu, penggunaan narkoba, kebiasaan mengonsumsi alkohol, kurang tidur, atau jadwal tidur bangun yang tidak teratur. Kode dengan PO03 itu hipersomnia, gangguan tidur mengantuk pada siang hari, dan gangguan pernapasan saat tidur, tidak cukup tidur di malam hari, kurang tidur, kelebihan berat badan, penyalahgunaan narkoba dan atau alkohol, cedera kepala. Dan ini adalah basis pengetahuan gejala-gejalanya. Kode G001 sakit kepala, 02 sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur, 03 mengalami migrain, terbangun malam hari atau dini hari dan tidak bisa tidur, 05 bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur, 06 kesulitan tidur malam hari, 07 tubuh yang bergerak tanpa perintah pada saat tidur, 8 bernapas dengan irama yang tidak normal, 9 mengalami mimpi buruk, 10 mendengar sangat keras dan menggertakkan gigi, 11 kesemutan atau merasakan sensasi yang menjalar ke tangan dan kaki, alami nyeri dan sangat lemas, kurang tidur, 14 sedang mengalami stres, 15 berita gangguan post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Dan di samping kanan ini adalah gambar diagram utamanya, diagram konteksnya, yaitu di mana pengguna input kepada sistem pakar di sini dan menginput gejala apa yang dirasakan oleh pengguna. Sistem pakar di sini nanti akan memanggil database atau memanggil apa data-data yang sudah masuk dari pengguna ini, data gejala, data penyakit, data solusi, data rule. Nanti hasil dari analisis di sini dihasilkan dan akan diinformasikan ke pengguna, yaitu berbentuk dalam hasil diagnosa. Apa yang sedang dirasakan oleh pengguna tersebut, apa yang sedang dirasakan oleh pasien tersebut, nanti akan muncul hasilnya setelah pengguna atau pasien tersebut menginputkan datanya ke dalam sistem di sini. Oke, selanjutnya ada di level di sini ada basis pengetahuan solusi S01.
Itu solusinya itu lakukan relaksasi sebagai langkah relaksasi kalau bisa tidur yoga tapi sebelum tidur atau jauh tidur. S2 beberapa dokter dapat meresepkan obat untuk mengatasi parasomnia. Di sini yang boleh ditemukan dokter adalah topiramate, antidepresan, agonis dopamin, melatonin, levodopa. SO03 mengikuti dua teratur menghindari kegiatan yang dapat memperparah gejala yang berdasarkan trauma menjelang tidur, tidak mengkonsumsi alkohol maupun obat terlarang. Dan di sini juga menggunakan DFT yang sudah tadi saya jelaskan sedikit di sini tentang diagram DFT yang utama. Itu pengguna input data atau pasien input data, nanti sistem akan menghasilkan hasil apa yang didiagnosa gejala pasien. Selanjutnya ada DFT level 0, di mana di sini ada pasien registrasi penulisan nama, tanggal lahir dan semacamnya sudah menjadi pasien. Pasien di sini sudah ada data pasien lalu lanjut ke konsultasi. Setelah konsultasi akan diberikan ke pasien apa nih keluhan diagnosa kata menurut konsultasi di sini apa yang harus dilakukan kepada pasien. Nah, setelah itu data pasien ini direkap, data pasien dan data konsultasi direkap melalui hasil konsultasi, lalu nanti masuk ke tahap admin di sini. Admin di sini sebagai perantara untuk untuk membuat alur si pasien ini mau gimana selanjutnya, mau cek penyakitnya kah, mau cek data gejalanya kah, atau solusi atau rule-nya. Di sini ada halaman admin, di mana nanti pasien di sini bisa login ke halaman admin di sini menggunakan username dan password. Setelah login, data akan diverifikasi ke database admin. Jika sudah sesuai dengan data awal pasien di sini, maka data admin ini data valid, maka akan diarahkan ke halaman admin untuk input data gejala, data penyakit, data solusi, dan data rule. Nah, di halaman admin ini pasien bisa input nih. Misalkan pasien ingin mengetahui atau mengecek gejala apa yang dia rasakan, misalkan dia sedang mengalami stres, yaitu G04, maka di sini pasien input G014, maka akan muncul di sini data gejalanya itu sedang mengalami stres, data penyakitnya apa, data solusinya apa. Nah, di sini pasien bisa memilih nih, memilih mau cek solusinya kah, mau ngecek penyakitnya atau gejalanya. Dan jika pasien ingin konsultasi lebih lanjut, pasien bisa untuk mengklik data rule, di mana nanti data rule ini dialihkan ke halaman konsultasi. Konsultasi seperti awal, nanti hasil di sini akan bertemu dengan dokternya langsung. Nah, setelah itu nanti hasil konsultasi ini akan direkap kembali di halaman admin, yang nantinya akan muncul kembali ketika pasien ingin mencari hasil dari konsultasinya dan data penyakit yang dialami oleh pasien. Seperti itu. Oke, next kita ke DFD level 1, proses 1. Dimana di sini ada input gejala, lalu menghasilkan data gejala. Ketika kita input apa gejala yang kita rasakan, yang pasien rasakan, maka nanti akan database gejala di sini akan muncul gejala apa aja yang dirasakan oleh pasien. Nah, di sini dari input gejala bisa input penyakit juga, nanti hasil dari penyakitnya akan tampil pada pasien. Yang pastinya nanti harus login terlebih dahulu seperti tadi, yaitu di halaman admin. Ya, yang di halaman admin ini juga ada input solusinya apa, yang misalkan pasien yang mengalami gejala A, solusinya apa, itu. Dan untuk rule juga seperti tadi, rule nanti akan diarahin ke database konsultasi yang bertemu dengan dokter langsung, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, dimana entity ini agak kurang jelas ya, tidak terlihat apa isinya. Karena itu saya belum bisa jelaskan karena tidak terlihat. Terus di sini ada pasien, ini ke data
data penyakit, solusi, gejala penyakit. Ini adalah hubungan antar diagram. Selanjutnya hasil program dan pembahasan pengujian menggunakan black box, di mana di sini mendapatkan sebuah table pengujian form login, data masukkan username password dengan benar akan menampilkan form admin. Jika salah kembali untuk memasukkan username dan password akan menampilkan password ditolak gitu. Di sini tampak tombol fungsi form pengisian gejala terdapatnya form pengisian data gejala. Di sini ada pengisian data gejala yang baru, data tersimpan di table, data gejala, fungsi dengan lengkap, tombol simpan diklik akan memberikan data tersimpan. Klik ubah, data diperbarui, tombol ubah berfungsi sesuai yang diharapkan. Klik hapus, akan mengambilkan hapus data, tombol hapus dapat fungsi yang diharapkan. Ini ada tampilan untuk websitenya. Biodata konsultasi, nama, nomor handphone, kelamin, alamat, tanggal. Itu gejalanya apa, analisanya apa. Dan ini ini gambaran secara tabelnya. Nama yang dialami, jika sering ngantuk, sering tidur, maka ini ada solusinya, rule to sistemnya. Hipersomnia, sistem penyakit gejala yang dialami oleh Muhammad Junaidi ini. Ini form loginnya, ada login, password, dan ini adalah halaman setelah admin melakukan login. Ini hasil yang tadi, hasil dari konsultasi. Ya, selesai. Ini kesimpulan. Ya, selesai. Mungkin sekian kurang lebihnya presentasi dari saya tentang studi kasus gejala pasien menggunakan metode forward chaining berbasis web pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rivaldo, Yufianti, dan Ila Yanti Beti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.